Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat sore menjelang petang. Oke, dulur, kali ini kembali lagi bersama BINF Service Elektronik, dulur. Oke, kali ini kita sedang menangani kulkas 2 pintu, lur, dari Sharp. Dengan informasi dari pemiliknya, terdengar suara kotok itu di dalam atas ini, di pintu atas ya, lur. Terus yang kedua, yang bawah tidak dingin. Nah, jadi otomatis indikasi pertama adalah pengeblokan es. Oke. Untuk mereknya dan tipenya ini, lur. Oke. SJ195. Ya. Itu untuk datasheetnya, untuk diagramnya ada di sini. Mungkin bisa di screenshot. Oke. Jadi ini tutorial untuk sudah selesai, loh. Jadi saya tidak terlalu banyak panjang lebar, karena kalau diturut dari pertama penelitiannya atau kasusnya, jadi itu panjang sekali makan durasi gitu ya. Jadi intinya kulkas ini sebenarnya sudah selesai, tinggal pengujian aja. Nah, jadi yang rusak itu ada beberapa item. Seringkali terjadi pada kulkas 2 pintu apapun mereknya, jika terjadi pengeblokan di wilayah freezer sini, terjadi ada es menggumpal di sini, pasti defrostnya dia bermasalah gitu ya, lor. Defrostnya bermasalah. Terus yang kedua bisa juga dari timernya. Nah gitu ya. Jadi bisa juga dari heaternya sendiri yang tidak bekerja gitu. Nah, intinya kita harus teliti, dicek satu persatu. Alhamdulillah ini tadi untuk pengecekannya dari awal sampai dengan akhir dari kulkas ini. Untuk termostat aman, kipas aman, terus heaternya juga aman. Nah, terkendalanya itu pada timernya, lor. Kebetulan timer untuk Sharp model ini ada di dalam. Nah itu dia ya, buntirannya gitu ya. Nah itu yang hitam itu. Oke, jadi dia ada di dalam timernya, dia masih manual menggunakan timer. Terus yang kemudian yang kedua, untuk kerusakan yang kedua, dia adalah si defrost sendiri. Defrostnya sudah nggak bekerja, loh. Ya, ini dia defrost originalnya dari Sharp itu ya. Nah ini dia, ada hurufnya OE atau QE. Oh, QE 16-3 gitu ya. Ini defrostnya. Juga untuk thermofuse-nya dia sudah berkarat kayak gini, kemasukan air, lur. Jadi dia ya sebenarnya masih nyambung, cuman kalau seperti kondisi seperti ini takutnya dia tidak memutus arus dikala terjadi konsleting pada heater. Terus yang selanjutnya, kerusakan pada timer. Nah, tipe timernya ini, lur, TMDF 603FD2. Biasanya timer ini kan kalau di belakangnya itu angka genap, dia adalah timer 14 ya. Jadi timer 14 itu kan untuk line dan netralnya dia ada di angka 1 dan di angka 4 gitu ya. Biasanya gitu untuk timer 14. Kalau untuk timer 13 ya line-nya di 1 dan netralnya di 3 atau dibalik sama aja gitu ya. Nah, karena arus AC 220 gitu ya. Oke. Nah, kenapa ini saya bisa vonis untuk ini rusak? Karena tadi waktu saya tes pakai langsung colok PLN, pakai ampere juga itu ya. Ketika dia heater, dia nggak nyala sama sekali ini. Jadi nggak bekerja gitu. Waktu heater dia nggak bekerja ya, nggak bekerja.
tapi ketika dia nyala mesin dia bekerja gitu. Itu ya. Nah, makanya dia macet, mogok. Nah, gitu. Terjadilah pengeblokan di atas. Itu ya. Nah, untuk diketahui aja bahwasanya untuk timer ini ternyata itu timer 13 lur ternyata. Jadi jangan juga terpancing atau apa ya, kalau ini D2 atau belakangnya angka genap dia selalu 14 itu tidak ternyata gitu ya. Kalau angka 1 pasti ganjil gitu, pasti ganjil. 13 pasti gitu. Kalau ini harusnya kan 14 karena dia genap, tapi ternyata ini 13 gitu ya, menggunakan 13 gitu. Ya, karena saya tadi sempat browsing juga, timer ini ya lumayan mahal timernya, kisaran kalau di website sekitar 150-an lah kalau di website itu. Kalau di sini nggak tahu berapa harganya. Ya tergantung masing-masing gitu ya, tergantung wilayah masing-masing untuk harganya gitu ya. Untuk defrost sendiri originalnya juga ya lumayan mahal ya, karena ya originalnya gitu ya. Ini satu paket gitu ya. Oke. Jadi yang paling utama adalah si timer ini sendiri. Nah, ternyata ini ada timer 13 itu ya. Nah, untuk diketahui aja. Alhamdulillah ini tadi sudah di finishing juga, tinggal kita running. Nah, tadi ini saya mode defrost, dia bekerja 0,5 sekian, 0,5. Nah, defrostnya gitu ya ampernya. Terus ini tinggal kita tunggu untuk bunyi aja untuk menyalakan mesinnya itu ya. Alhamdulillah udah selesai. Jadi kerusakan kulkas itu bermacam-macam variasi tergantung dari ketelitian kita untuk mengidentifikasi dan penyelesaiannya itu ya lur. Kembali lagi tutorial ini hanya sekedar mengetahui apa kerusakan dan gimana solusinya gitu ya. Kalau saya mulai dari awal nol pembongkaran, pengecekan dan sebagainya, pastinya memakan waktu durasi berjam-jam, bahkan 1-2 jam itu ya capek lah kita nonton ya. Intinya begitu. Jangan lupa juga dicek untuk di sini lur, PTC relay dan apa namanya overloadnya gitu ya, untuk memastikan masih berjalan atau untuk masih berfungsi normal. Oke, jangan lupa juga untuk saluran pembuangan dia harus dipastikan dia lancar. Nah, gitu ya. Wajib ini terisi air. Nah, gitu. Oke dulur, sekian, moga-moga bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Kita nunggu runningnya aja, kita tunggu mesinnya untuk hidup, untuk nyala. Oke, cukup sekian, sampai jumpa lagi di lain video dan kesempatan berikutnya. Dulur, terima kasih telah menonton. Selamat sore dulur.